kita selalu dalam lindungan Allah, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diagitakan di Masjid Al-Amin, kemudian bersama IPI dan DNI Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah, menanamkan pikiran kita, menentukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dan rapatkan soft, karena lurus dan rapatnya soft adalah salah satu kesempurnaan dari sholat. Sholatul jami'ah rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat saba'an munbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wasabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ولا يحرس. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam, alayka ya'udu salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah, 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 Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal ni'matin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala wa ta'ala kulli sahabatin sayyidina rasulil ba'id. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزة في العلم وبركة في الرزق وتوبة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد Allah. Kita akan melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu ngobrol pada ilmu iman dan Islam. Dan pada sebuah jadi, alhamdulillah di sini langsung oleh guru kita, orang tua kita, Ustaz Haji Muhammad Hussein Saeha. Itu simak sini aja dari kegiatan subuh hari ini. Dan selanjutnya kami silakan yang hormat kepada beliau untuk mereka berusaha pada subuh hari beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan
Ketua Masjid Al-Amin beserta seluruh pengurus dan jamaahnya. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi subuh ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjumpa di Masjid Al-Amin yang megah ini, tentunya teriring doa. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk memulai pengajian pada pagi hari ini, kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti ilmu, walaupun nanti tidak banyak yang bisa kita ambil, tetapi paling tidak kita bisa memulai untuk menjalankan apa yang kita lakukan bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama refleksi kita masing-masing. Dari awal mungkin ingin saya sampaikan bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia ini adalah satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah. Orang banyak mengatakan ibadah. Kita sering mengatakan ibadah. Tentunya kita perlu tahu mungkin apa yang dimaksudkan dengan ibadah. Kalau dalam ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Berarti kalau kita tarik kesimpulan dari ayat ini, bahwa Allah menciptakan kita manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekarang pengertian ibadah. Ibadah itu apa? Tuh, ibadah itu apa? Ibadah adalah kita bisa diartikan dengan pengabdian diri atau penghambaan kepada Allah. Pengabdian. Terus seperti apa bentuknya pengabdian itu? Yaitu kalau kita punya perbuatan, kita punya perkataan, kita punya ketetapan dalam hati, itu semua yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mohon maaf barangkali kalau nanti dengan slide ini tidak pas, karena memang kita masih dalam tahap terus pembelajaran. Baik, saya ulangi, ibadah itu adalah apa tadi? Perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita yang mendapatkan ridho dari Allah.
Kalau ada orang bilang marah-marah kepada anaknya umpamanya, terus kita bilang, dasar kamu, umpamanya nyebut salah satu binatang, kira-kira kalimat binatang itu yang kita keluarkan umpamanya, maafnya, dasar kamu anjing, umpamanya, kira-kira dapat ridho dari Allah? Tidak. Itu berarti bukan ibadah. Kalau kita umpamanya marah dengan sesama kawan, kita tidak perlu menyebutkan bagaimana cara kita memberitahu kalau kita lagi marah, ataupun mungkin kita memberikan kepada kawan menegur pada saat salah, itu ada teorinya. Tuh. Jadi segala perbuatan, perkataan, tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Kemudian ibadah itu dibagi menjadi dua bagian secara garis besar. Yang pertama adalah ibadah yang terkait dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ibadah kepada Allah juga ada bagiannya. Kalau saya bisa membaginya itu dengan dua yang terbesar kategorinya. Yang pertama adalah penghambaan kepada Allah yang memang sudah diatur di sananya dengan syariat-syariat yang ada. Fikih mengaturnya. Berarti seperti sholat. Sholat itu adalah ibadah kepada Allah sebagai ibadah makhluk yang sudah diatur di dalamnya. Sholat itu mulai dari takbiratul ihram. Jadi kalau saya sudah mulai menyebut Allahu Akbar, mohon maaf mungkin ya. Kalau saya menyebut Allahu Akbar, itu berarti saya sudah mulai sholat. Kalau ada umpamanya saya pakai usolli fardhu subhi, itu sudah sholat apa belum? Belum. Jadi usolli itu di luar sholat. Usolli fardhu subhi itu di luar sholat. Begitu saya adalah sudah angkat tangan takbiratul ihram, Allah, terutama mengucapkan, melafazkan Allahu Akbar, barulah saya masuk dalam kategori sholat. Sholat ada aturannya. Ada aturannya. Pertama doa iftitah, kemudian nanti Fatihah, kemudian nanti baru surat-surat. Boleh tidak dibalik-balik? Kalau aturannya sudah demikian, ya jangan dibalik-balik. Umpamanya sekarang sholat, tiba-tiba setelah Allahu Akbar saya baca idza waqa'atil waqi'ah, surat dulu saya baca baru Fatihah. Boleh tidak? Tidak. Jadi itu aturan. Terus sampai kapan sholat itu definisinya? Sampai assalamu alaikum. Cukup sampai kum. Maka di dalam fikih dijelaskan, umpamanya nih, saya menghadap ke arah kiblat, saya ngimamin, kemudian assalamualaikum, kumnya sudah ke arah ke mana ini? Ke utara. Assalamualaikum. Itu kalau dalam konteks fikih tidak sah, karena paling sedikitnya adalah kata-kata assalamualaikum. Selama sholat wajib menghadap ke arah kiblat. Jadi bagaimana yang pas? Yang pas adalah assalamualaikum. Kumnya itu adalah tetap menghadap ke arah kiblat, baru warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menghadap kirinya boleh. Menghadap ke kirinya assalamualaikum, itu boleh, karena assalamualaikum yang kedua itu bukan menjadi rukun dalam sholat. Itu aturannya sudah jelas. Puasa juga demikian. Begitu sudah mulai subuh, kita nggak boleh makan sampai kepada maghrib. Demikian aturan-aturan di dalam ibadah, yaitu ibadah makhluk. Itu kepada Allah ini garis besarnya. Jadi aturan ibadah yang sudah ditentukan bagaimana cara melaksanakannya, maka itu adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, pengabdian kepada Allah itu ada yang tidak diatur secara khusus, sudah ada di dalam Al-Quran. Mungkin nggak ada di sini, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim.
fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatkan kamu semua, ingatlah kamu semua kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Di situ adalah Allah. Ingatlah kamu semua kepada Allah, maka Allah akan mengingat kepada kita. Ada aturannya enggak? Kapan kita zikir? Enggak ada. Boleh enggak saya berjalan sambil baca subhanallah, subhanallah? Boleh? Boleh. Kalau saya sambil jalan astagfirullah, astagfirullah, boleh? Boleh. Itu namanya ibadah yang tidak diatur secara khusus. Yang enggak boleh hanya satu, yaitu di kamar mandi. Kalau di kamar mandi kita nggak usah zikir, kita menikmati aja di kamar mandi. Nikmat, begitu keluar sedikit, oh rasanya enak. Maka dianjurkan setelah keluar dari kamar mandi baru doa. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghilangkan penyakit-penyakit. Coba kalau nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, lari harus ke rumah sakit. Begitu kita bisa buang air kecil, bisa buang air besar, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Bagaimana kalau nggak bisa bahasa Arabnya, sudah bahasa Indonesianya, ya Allah terima kasih, ya Allah alhamdulillah terima kasih, penyakit sudah hilang. Itu doa. Jadi kalau yang tidak diatur seperti fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, itu adalah salah satu ibadah kepada Allah yang tidak mahdhoh, yang tidak pokok, yang tidak sekiranya mengandung aturan-aturan pokok. Yang penting kita kapan saja boleh berzikir. Apalagi mungkin mohon maaf ini bapak-bapak yang sudah usianya seperti saya 60 tahun sampai ke atas ini, kata Rasulullah usia umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70. Ya kalau sudah 60 sudah harus siap-siap lah membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau Pak Ketua Basnas barangkali masih muda kali. Oh nampak. Berarti tinggal kalau pada usia sampai 70 berarti masih ada waktu 6 tahun lagi mengumpulkan sebanyak-banyaknya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu ibadah kepada Allah. Satu, yakni pembagian ibadah untuk kepada Allah. Sekarang ibadah kepada sesamanya. Rasul ngatur kalau ketemu kawan salaman. Begitu salaman begini, jangan cepat diambil. Padahal saya salaman dengan Pak Amin begitu, dosa antara saya dengan Pak Amin Allah gugurkan. Dosa gugurkan. Jadi salaman tuh ya begini, jangan begitu pas ya zaman langsung gitu. Tapi juga jangan buang muka. Saya salaman dengan Pak Amin begini. Nah, kira-kira Pak Amin sakit hati enggak? Ya bisa. Salaman harus ditengok, kita juga harus mudah-mudahan kita sambil doa. Pada saat selama kita salaman kata Rasulullah, maka dosanya digugurkan oleh Allah. Itu namanya ibadah sesama manusia. Hablum minan nas. Umpamanya sekarang saya ibadah sesama manusia, Pak Amin terima kasih ya, saya sudah dibantu. Ketepatan Pak Amin mungkin membantu saya untuk menatakan sesuatu. Saya boleh enggak terima kasih dengan Pak Amin? Boleh. Bahkan kalau umpamanya saya sudah diantarkan sampai rumah oleh beliau, sampai rumah saya nggak bilang terima kasih, kira-kira bagus enggak? Begitu sudah sampai rumah, sudah diantar, terus saya juga ya sudah, katanya saya sudah diantarkan sampai rumah, terus Pak Amin langsung balik. Kira-kira saya termasuk bersyukur kepada Allah enggak? Anda. Karena di dalam kaidah kita, siapa yang tidak berterima kasih kepada sesamanya, maka berarti tidak berterima kasih kepada Allah.
saya ibadah kepada Pak Amin dengan ucapan yang baik. Terima kasih Pak Amin, saya sudah diantar sampai tempat. Kalau saya sudah mengucapkan terima kasih kepada Pak Amin, saya yakin Pak Amin hatinya juga senang. Maka sama dengan saya juga bersyukur kepada Allah. Itu ibadah kepada sesama. Hablum minan nas. Hablum minan nas. Sekarang saya beribadah. Saya pagi-pagi cari nafkah. Berangkat dari rumah, Bapak Ibu yang mencari nafkah berangkat dari rumah membaca Bismillah. Kalau keluar dari rumah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Itu sudah ibadah. Ibadah untuk mencari rezeki yang halal. Tuh. Maka kita baru masuk kepada nilai-nilai hukum keluarga. Mohon maaf ini kemarin saya sampaikan dengan Pak Amin, kita masuk dalam hukum keluarga. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, dalam surat An-Nisa, Allah menyebutkan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu dijelaskan Bapak Ibu bahwa keunggulan, kelebihan laki-laki suami kepada istri adalah memberikan nafkah. Berarti yang mencari nafkah itu suami atau istri? Suami. Karena dia dikasih oleh Allah kekuatan yang lebih, keunggulan dibandingkan istri. Pertanyaannya, boleh enggak seorang istri mencari nafkah? Boleh? Oke. Padahal mencari nafkah itu Bapak Ibu, itu capek enggak cari nafkah? Capek. Resikonya orang capek biasanya mudah marah. Mudah marah itu resiko orang capek itu. Sekarang kalau dalam hukum keluarga, bapaknya capek, istrinya capek. Kira-kira apa yang terjadi? Mudah tegangan tinggi. Belum apa-apa istrinya sudah marah. Ngapa sih? Bapak ini pulangnya terlalu larut malam, pulangnya terlambat, marah. Belum lagi nanti barang-barang yang terkait dengan persoalan kegiatan hari-hari, maka akhirnya menimbulkan kemarahan dalam keluarga. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini bapak-bapak ini, kira-kira kalau dimarahin istri masih semangat atau menurun semangatnya? Jujur Pak, kalau saya tuh kalau habis diomelin istri tuh kayaknya gimana gitu. Kalau bapak-bapak kira-kira sama Pak ya? Kalau habis dimarahin istri, semangat untuk kasih sayang turun atau naik? Turun. Kasih sayang loh Pak. Kasih sayang. Maka kalau di dalam orang berumah tangga itu kan saya doakan semoga keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kita ngambil yang terakhir saja, warohmah, yaitu timbulnya kasih sayang antara suami dengan istri. Kalau bapak ibu sama sering marah di antara keduanya, entah bapaknya yang mudah marah karena capek, ibunya yang juga marah mudah capek, maka di situ akan mengurangi kasih sayang. Kasih sayang Pak. Terus bagaimana? Saya sering beribarat, ibu-ibu, kira-kira kalau di rumah bisa ndak seperti front office atau PTSP di bank-bank itu? Oh, kalau bisa pasti bahagia rumah tangganya, itu sudah pasti. Begitu bapaknya datang langsung disambut, Assalamualaikum Pak, apa yang Pak kira-kira bagaimana kabarnya di perjalanan cari nafkah? Itu bahagia Pak suami Pak. Begitu masuk, Assalamualaikum, dari rumah belum duduk Pak, tadi ada yang nagih utang Pak. Kira-kira bisa bahagia enggak? Beban pikiran.
Istri yang juga tidak memberikan ruang untuk bersama dengan suami dengan banyak yang mengandung nilai kebahagiaan, maka kasih sayangnya dikurangi oleh Allah. Sehingga umur 60 tahun istrinya tidur di kamar, suaminya tidur di kasih sayang, Pak. Kasih sayang. Kasih sayang adalah hak orang yang berumah tangga mulai dari ijab kabul sampai meninggal, Pak. Itu walaupun sudah kakek-kakek nenek. Ini yang paling tua siapa kira-kira ini? Itu harus terus ditimbulkan kasih sayang kepada istri. Jangan kemudian suaminya tidur di mana, istrinya tidur di mana dengan alasan malu dengan cucu. Jangan. Cucu ada yang ngurus sendiri, yaitu orang tuanya. Bapak sama ibu sekalipun sudah tua, berteruslah membangun kasih sayang. Itu yang terkait dengan perbuatan kita ibadah kepada sesamanya. Kalau ibu senyum pada saat suaminya datang, ibadah bukan? Pahala enggak kira-kira? Tapi kalau sebaliknya, ibu begitu datang suaminya terlambat 10 menit atau 1 jam gitu, ibu cemberut, ibadah enggak? Kira-kira ibu kira-kira pahala enggak kalau cemberut? Bapak ibu yang saya muliakan, suatu saat sahabat Rasul ada yang memberikan contoh luar biasa, tapi mungkin kalau kita enggak mampu. Tapi itu contoh yang bisa kita pelajari. Suatu saat bapak ibu putranya meninggal, anaknya yang masih kecil meninggal. Begitu meninggal karena istrinya tidak bekerja, istrinya di rumah, dirawat dengan baik, kemudian ditaruh di tempat tidur, diselimuti yang baik. Setelah itu suaminya datang, assalamualaikum, disambut baik dengan istrinya. Istrinya langsung mengajak hubungan suami istri. Kalau saat ini boleh enggak ibu-ibu minta duluan? Boleh. Itu Rasul sahabatnya sudah mencontohkan lah. Pak, kita hubungan dulu. Hubungan suami istri. Mungkin kalau jamaah alamin kayaknya nggak ada yang minta duluan ya. Padahal kalau istri minta duluan itu pahalanya 2. Pahalanya 2 dalam rangka membangun kebahagiaan. Kalau rumah tangga sudah penuh dengan kebahagiaan, insya Allah anaknya menjadi anak yang berkualitas. Tapi kalau rumah tangganya ribut terus, nggak bisa. Dulu saya masih di Malang, kerja di sana, bagus anaknya. Saya bilang, besok Bapak Ibu, anaknya karena sudah besar, coba dipanggil. Mau saya tanya. Saya tanya, nak, anaknya sudah SMP. Nak, kamu kalau bapak sama mama ini cerai, bagaimana menurut kamu? Pak, biarkan dia cerai. Begitu hari ini jatuh cerai, kalau mama tidak bisa dirukunkan sama bapak, hari ini saya langsung pergi. Tidak usah dicari kemana keberadaan saya. Itu namanya salah satu bentuk resiko terjadinya perceraian, maka akan melahirkan anak-anak yang broken home, anak-anak yang patah semangat di dalamnya. Akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu digap oleh anaknya, terus dia akhirnya bisa rukun kembali antara suami dengan istri. Maka di dalam teks ini tadi saya sampaikan bahwa budaya ibu bekerja di Indonesia boleh tidak dilarang. Yang tidak boleh karena ibu bekerja capek adalah marah-marah. Kalau ibu suka marah-marah dengan bapaknya, maka nanti akan menimbulkan gejolak ketidakbahagiaan dengan dikuranginya rasa kasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ibadah sesama keluarga dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau bapak-bapaknya pergi malam, kalau pergi kemudian atau sore pulang, itu bawa oleh-oleh Pak, walaupun hanya apa itu teh es 1 gelas umpamanya, atau buah, itu dianjurkan, disunahkan. Sekarang kalau bapak-bapak pulang tidak bawa apa-apa, boleh tidak? Boleh, karena itu anjuran. Nah terus hadiah yang
Apa tadi yang dicarikan di jalan kepada istrinya? Kira-kira ibu seneng nggak dikasih oleh-oleh? Senang. Kalau menyenangkan istri itu adalah ibadah atau bukan? Ibadah. Maka dalam rumah tangga itu isinya dari bangun tadi sampai nanti malam tidur kembali, itu intinya adalah ibadah kepada Allah. Kalau ibu marah sama suaminya, bapak marah sama istrinya, jangan yang berluap-luap, saling diam. Bapak ibu yang saya muliakan, Rasulullah memberikan pengajaran, kemudian Sayyidina Umar memberikan contoh. Sayyidina Umar, Pak, pada saat jadi khalifah, ada seorang sahabatnya, umatnya begitu atau rakyatnya, di rumah itu cuma diomelin aja sama istrinya, bapak-bapak. Wah, kalau begini saya mau minta nasihat sama Amirul Mukminin. Datanglah ke tempat Amirul Mukminin. Begitu sampai rumah beliau ketok-ketok, Assalamualaikum. Nggak dijawab. Langsung kedengaran suara apa ini ribut-ribut di dalam. Orang itu rupanya nguping. Oh, rupanya Khalifah lagi dimarahin sama istrinya. Tapi Khalifah Umar tidak menjawab, bapak-bapak. Ini bukan ibu nih, bapak-bapak ini ya. Nggak menjawab, diam aja. Kalau bapak-bapak dimarahin istrinya, jawab nggak? Kalau nggak jawab, sudah kelasnya. Walaupun tidak seperti beliau Umar bin Khattab, tapi sudah meniru. Satu, kalau dimarahin istrinya, kita diam. Itu mengandung nilai loh, Pak. Coba kalau dimarahin istrinya, suaminya jawab, wah terjadi pertengkaran. Tapi kalau bapak diomelin seperti Umar bin Khattab, diomelin aja, diam aja. Setelah selesai istrinya ngomel, entah sahabatnya bilang, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Terus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dibuka. Oh ya, silahkan masuk. Ada apa malam-malam kok datang? Kalau khalifah itu terbuka pintunya 24 jam. Sayyidina Umar itu jadi khalifah luar biasa. Ya, wahai Amirul Mukminin, saya datang, saya sebenarnya tadi mau minta nasihat. Nasihat apa? Tadi saya itu di rumah diomelin terus sama istri saya. Saya ini jenuh di rumah. Bapak-bapak kalau sering diomelin, betah nggak di rumah? Hah? Ini kayaknya jujur banget ini. Jujur itu, enggak. Rasa ibu-ibu kalau diomelin suaminya enak nggak di rumah? Baru dibilang, kok cepet amat sih duitnya habis. Tersinggung nggak? Nah, tersinggung. Apa inti tersinggung? Kok boros amat? Kok kayaknya enggak? Padahal nggak dimarahin, cuma ditanya aja. Duitnya sudah habiskah? Oh, itu tersinggung benar itu ibu-ibu kali ditanya begitu itu. Gitu. Terus akhirnya sahabat Umar jawab, iya, saya tadi betul dimarahin istri saya hanya diam. Saya menghargai istri saya. Dia dari pagi sudah bekerja. Dia sudah capek sampai malam ini. Dia wajar kalau dia marah, maka saya diam aja. Jadi kalau bapak-bapak istrinya ngomel kok diam, berarti mengikuti apa tadi? Sayyidina Umar. Terus ada istilah, apakah Sayyidina Umar itu takut sama istrinya? Tidak. Kalau bapak-bapak, enggak juga ya. Istri tidak perlu ditakutin, Pak, tetapi perlu dihargai. Karena istri sudah capek dari pagi sampai malam. Tadi kaitannya ayat tadi adalah bahwa laki-laki atau suami diberikan keunggulan, yaitu dengan nafkah dari harta-harta suami itu. Maka pada saat istri di Indonesia, budaya tadi saya ulangi, budayanya boleh bekerja itu resikonya mudah capek. Kalau capek jangan mudah marah sama suami. Kalau suaminya marah, istrinya harus diam. Suaminya marah, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha.
Ternyata kalau Anda takut, kata Allah dalam Al-Quran, suami-suami ini takut istrinya itu adalah terjadi pertengkaran, syikok. Syikok itu pertengkaran, Pak. Nanti beda dengan nusyus, Pak. Kalau nusyus, ayat sebelumnya itu dijelaskan. Kalau nusyus itu, kalau bahasa Jawanya purik, kalau bahasa Indonesia sini apa ya? Ngerajuk. Mak, sini dong mak, tidur sama saya. Ah, enggak ah, malu sama anak cucu, masa sudah tua, masih tidur aja bersama. Boleh enggak dalam agama? Ibu-ibu ini yang jawab. Boleh enggak dalam agama? Enggak boleh. Ibu menolak ajakan bapaknya tidur. Bapaknya enggak bisa tidur sampai pagi. Rasulullah mengatakan ibu dilaknat oleh malaikat. Sampai pagi loh. Terus bagaimana kalau suaminya bilang, mak tidur sini mak, yang ikut tidur. Oh iya sebentar, saya tak ngasihkan cucu ini kepada orang tuanya, tidur. Padahal kalau di kamar, kalau sudah saya 65, 60 itu kayaknya juga enggak kayaknya. Saya punya teman yang bisa diajak diskusi. Laki-laki itu kalau sudah di atas usia 65, saya yakin masih Bapak Ketua Basnasnya baru 64 Pak ya, belum 65. Cukup kita bersentuhan dengan istri sudah membangun rasa kebahagiaan. Itu kalau sudah di atas itu, ini yang penting kebahagiaan. Maka saya mengistilahkan kebahagiaan itu adalah 80% di tangan ibu-ibu. Kalau bahagia loh. Jadi di rumah ini bahagia atau kayak neraka, itu yang menciptakan seorang istri. Istri. Tetapi sebaliknya, kalau kesejahteraan rumahnya mau dibuat apa, itu 80% ditentukan oleh suami. Maka antara kebahagiaan dan kesejahteraan harus selalu berimbang. Bahagia di rumah yang menentukan istri, sejahtera yang menentukan suami. Kemudian kalau terjadi pertengkaran syikok, maka utuslah itu keluarganya. Jadi keluarga suami, keluarga istri itu suruh mendamaikan. Kalau tidak, orang yang dituakan. Mungkin siapa Masjid Al-Amin yang sangat dituakan nanti untuk mendamaikan. Itu boleh. Kalau terjadi rumah tangga pertengkaran. Tapi kalau nusyus, istrinya itu diajak tidak mau, kemudian istrinya pergi tanpa izin suami, maka itu adalah tidak diperbolehkan oleh agama. Ibu-ibu kalau pergi izin tidak sama suami? Izin. Itu berarti sudah sesuai dengan ajaran agama. Boleh enggak ibu memasukkan laki-laki ke dalam rumah tanpa ada suami? Enggak boleh. Boleh enggak laki-laki memaksa suaminya sudah jelas enggak ada kemudian masuk rumah? Enggak boleh bapak-bapak. Ini etika ajaran agama kita, ibadah kepada sesama manusia untuk menghilangkan fitnah. Maka kalau ada laki-laki datang, umpamanya saya datang ke tempat, mohon maaf ini karena ini Pak Amin, umpamanya saya datang, assalamualaikum, ada bapaknya enggak? Bu, oh ya bapaknya lagi di kantor. Ya sudah, saya harus pulang. Nggak boleh masuk rumah. Bisa menimbulkan fitnah. Ini adalah etika dalam berumah tangga. Baik. Jadi kalau nusyus, maka ada teorinya Pak. Kalau nusyus di dalam Al-Quran, maka yang pertama istri harus dinasehati. Dinasehati Pak, dinasehati. Kalau dinasehati tidak mempan, itu Pak, pisah tempat tidur Pak. Dah, tidurnya itu dipisah karena nusyus loh Pak. Ini berarti ada problem rumah tangga. Kalau setelah nggak mempan juga dipisah itu, suruh mukul Pak. Badribuhun, pukul dia. Tapi bukan langsung dihantam, ditonjok, itu bukan Pak. Mukul yang tidak menyakitkan. Seorang istri itu ibu-ibu, jangankan dipukul, ngomong yang kira-kira nyelekit itu ingatnya sampai kapan Bu? Sampai mati itu dibawa. Coba kalau ibu-ibu dibilang,
kok cepet amat sih habis duitnya. Itu kira-kira sampai kapan dibawa? Sampai mati, Pak. Begitu lembutnya hati seorang istri. Oleh karena itu, karena kelembutan seorang istri, maka suami hendaknya betul-betul. Kalau nusus yang ketiga, item ketiga tadi, suruh memukul yang tidak menyakitkan. Bapak, saya pikir paham. Maka kalau Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi berbeda, Pak, cara menyelesaikannya. Kalau Imam Syafi'i, kalau ada terjadi begini-begini ini, begitu-begitu, maksudnya pertengkaran, sikit-sikit gitu, kemudian sudah sangat terucap, udah kalau gitu mungkin mau saya pulangin aja dia sama orang tuanya. Itu secara sindiran sudah jatuh apa? Salah. Terus bagaimana caranya? Kalau Imam Syafi'i mengajarkan, Pak, bedanya kalau Imam Syafi'i itu ada, Dik, saya mau balik lagi. Itu Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi tidak perlu ngomong. Langsung peluk, cium, berarti sudah tanda kembali. Itu bedanya. Jadi kalau ada menyelesaikan perkara-perkara, apakah itu istrinya nusyus atau syikok, yakni terjadi pertengkaran, maka ada item-item. Karena resiko dari sebuah perceraian panjang sekali. Pembagian harta bersama, anak nanti akan menjadi broken, kemudian macam-macam sekali akibat dari perceraian. Mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini karena manusia biasa mesti pernah berbuat salah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Jadi kalau kita sudah salah, Pak, suatu saat marahin istri ataupun istri marahi suami, atau kita kepada sesama manusia kita habis marah, kita salah, kita berbuat tidak baik umpamanya, maka kita dianjurkan oleh agama adalah minta maaf kalau itu sesama manusia. Tapi kalau salahnya kepada Allah, maksiat kepada Allah, maka itu dosanya hanya kepada Allah. Maka di dalamnya idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, kalau orang itu sudah merasa pernah menganiaya dirinya, kemudian diiringi dengan zakarullah, kemudian dia zikir kepada Allah dengan baik, wastaghfiru, dan juga minta maaf kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Jadi jalan keluarnya buat orang-orang yang sudah pernah berbuat jahat, berbuat salah, maka mari kita ingat kepada Allah, taubat, dan kita zikir kepada Allah. Zikir juga ibadah. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, karena sudah waktunya pas, tadi baru sampai itu, belum resiko-resiko, belum akibat dari sebuah pecahnya rumah tangga. Oleh karena itu kita berharap bersama-sama berdoa, walaupun sampai kakek-kakek dan nenek, jangan mudah pisah dengan suami dan istri. Pisah dalam arti tidurnya juga jangan, pokoknya selalu bersama saja, supaya terus terbangun rasa kasih sayang.
Dan itu terus kita lakukan, nilainya ibadah kepada Allah. Bapak mencari nafkah ibadah, bapak senyum dengan istrinya ibadah, istri senyum dengan suami juga ibadah, semua ibadah. Ibu masak ibadah, bapak makan hasil masakan istri juga ibadah. Ibadah. Itulah yang besok akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, ini ada sedikit, mungkin videonya bisa, Mas? Oh, enggak bisa. Oh ya dah. Saya bawa satu video yang mungkin sebagai renungan kita, Bapak Ibu, yang sebentar lagi, dalam arti yang 60 tahun, jangan yang berpikir bahwa yang 40 tahun nggak meninggal juga jangan. Kita dikasih kesempatan hidup ini, berarti dikasih kesempatan oleh Allah untuk minta maaf kepada Allah dan membawa bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih hidup, mari kita zikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Zikir apa yang paling bagus di dalam hadis Rasul adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah yang terbaik, dan mudah-mudahan lesan kita Allah jadikan lesan yang senantiasa zikir kepada Allah, dan lesan kita semoga diciptakan oleh Allah dijadikan lesan yang senantiasa ibadah, baik itu zikir, baca Quran, mengucapkan yang baik, kemudian dengan teman senyum dan lain sebagainya, semuanya dari lesan kita. Dan mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya tentang hukum keluarga, enggak apa-apa, silahkan. Barangkali ada yang mau nanya tentang hukum keluarga. Nah, ibu boleh, bapak boleh, masih ada waktu sedikit. Hukum keluarga ya, hukum keluarga pokoknya rumah tangga gitu aja lah. Karena memang saya mungkin membidangi di bidang itu, sama dengan Pak Amin di pengadilan agama, itu yang bidangi. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Malu Pak ya, malu baik. Bapak Ibu, mudah-mudahan tentunya kalau Bapak Ibu punya harta banyak, semoga hartanya berkah. Tidak diperebutkan anak-anak. Sebagai penutup, saya kemarin bertemu dengan kawan sudah usia 65 lebih, kira-kira 66. Dia bilang begini, Pak Ustadz, yang paling menderita adalah seorang suami itu adalah kalau sudah di usia tua, tidak ada pendapatan, tidak ada kegiatan, sehingga menjadi pengangguran, paling menderita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah pensiun, ya pokoknya yang penting kegiatan, nikmati saja hasil kerja di saat muda. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan tidak diperebutkan oleh anak-anak kita. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang bisa menerima apa yang diberikan oleh orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan mencabut hibah yang sudah diberikan. Boleh tidak dalam hibah mencabut? Boleh. Jadi hibah kepada anaknya boleh dicabut kalau bapaknya itu menderita di usia tua, umpamanya boleh bawa sini, nah, itu bisa. Tapi mudah-mudahan anak kita bahagia, baik-baik semuanya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, karena nggak ada yang bertanya, mungkin kita akan tutup sampai di sini. Mungkin sudah syuruk ya? Sudah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan kita zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la
ilaha illallah. Allahumma ya Allah, pada pagi hari yang mulia ini ya Allah, kami bersimpuh di hadapan untuk memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Berilah kami kesehatan yang bermanfaat ya Allah. Berilah kami usia yang panjang yang bermanfaat ya Allah. Bermanfaat untuk diri keluarga dan untuk orang lain ya Allah. Rasulmu telah menyampaikan orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang usianya panjang, perbuatannya baik dan bermanfaat ya Allah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa baik di sisimu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesehatan, berilah kami ya Allah keimanan ya Allah. Dan dalam kesehatan kami, dalam hidup kami ya Allah, tutuplah kehidupan kami dengan husnul khotimah dan hindarkan kami dari su'ul khotimah ya Allah. Berilah keberkahan dalam keluarga kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan tetangga-tetangga kami juga mendapatkan kebaikan-kebaikan-Mu, turunkan rahmat-Mu kepada kami, keluarga kami, tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah kami dan ampunilah mereka ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, dan terimalah doa kami ya Allah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih dan terima kasih. La illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kalimat yang menyinggung perasaan Bapak, perasaan Ibu. Saya tidak datang untuk menyinggung, tidak, tapi barangkali menyampaikan apa yang saya tahu. Tentunya andai kata ada yang tidak pas, mudah-mudahan menjadi koreksi kita, karena tadi jujurnya adalah kita bagaimana introspeksi diri kita. Inti daripada kesempatan ini adalah bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebagai kita sebagai Musyawarah dan usia kali ini, tentunya membawa hikmah bagi kita semua.